Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program berkat renungan singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Tidak sedikit orang yang menentang perencanaan, apalagi di kalangan orang beragama, karena mereka percaya bahwa membuat perencanaan itu adalah sebuah sikap yang berusaha memperkirakan masa depan, dan hal ini menurut mereka melawan kedaulatan Tuhan. Di kalangan orang Kristen biasanya mereka mengutip nasihat terkenal dari Yakobus, yaitu Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, insya Allah kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi kalau kita periksa lebih teliti lagi terhadap ayat-ayat tersebut, itu menyingkapkan sebenarnya bahwa Yakobus tidak menentang sebuah perencanaan. Sebaliknya, Yakobus memperingatkan tentang perencanaan yang dibuat tanpa melibatkan Tuhan. Kita memang mengakui bahwa setiap impian yang kita miliki, setiap tujuan yang kita tentukan atau tetapkan, bahkan setiap nafas yang kita hirup, itu semua sangat berhubungan dan bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Seperti yang Salomo tulis di salah satu Amsalnya, Amsal 19 ayat yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Oleh karena itulah Yakobus memberikan nasihat kepada kita agar supaya menyerahkan perencanaan, impian, dan tujuan hidup kita itu kepada Tuhan dengan berkata, jika Tuhan menghendakinya atau insya Allah, dengan penuh percaya bahwa keputusan akhir Tuhanlah yang terbaik. Haleluya. Ada lagi pendapat lain di kalangan orang Kristen, yaitu jika kita membuat perencanaan dan impian-impian hidup kita, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kita tidak puas dengan keadaan hidup yang sudah Tuhan buat untuk kita? Mereka yang berpendapat seperti ini biasanya mengutip ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 4 ayatnya yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, kata Paulus, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat ini ditulis Paulus untuk kita belajar menerima atau berdamai dengan keadaan-keadaan yang sudah tidak dapat kita ubah lagi, sudah lewat, begitu ya. Walaupun demikian, kebenaran ini tidak memberikan kepada kita hak untuk menjadi seorang Kristen yang pemalas. Tuhan mempunyai sebuah tujuan bagi kehidupan kita yang harus kita temukan tujuannya dan kita penuhi dalam hidup kita ini. Di dalam Alkitab ada banyak ditulis tentang tokoh-tokoh yang tidak puas atau tidak menerima begitu saja keadaan yang semestinya dapat diubahnya. Misalnya Nuh. Nuh memang tidak bisa mengubah apa yang sudah Tuhan putuskan untuk mendatangkan hujan dan air bah. Tetapi Nuh tidak mau ia dan keluarganya mati tenggelam dalam air bah. Jadi Nuh membangun sebuah bahtera meskipun memakan waktu 120 tahun lamanya untuk membuat sebuah bahtera tersebut. Kemudian siapa lagi? Nehemia. Ya, Nehemia sudah memiliki pekerjaan dan kehidupan yang nyaman dan mapan sebagai orang kepercayaan Raja Artasasta. Namun Nehemia berani mengambil risiko dengan meninggalkan kenyamanannya di istana raja demi keinginannya untuk melindungi kampung halamannya Yerusalem dan membangun tembok kota Yerusalem. Demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan tidak dapat mengingkari keadilannya untuk tidak menghukum manusia yang berdosa. Tetapi sebenarnya Tuhan menginginkan kita semua diselamatkan. Maka ia sendiri datang ke dunia menjadi juru selamat kita manusia. Merencanakan tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan dirancang untuk kemuliaannya adalah hal yang menyenangkan bagi Tuhan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.